Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini setelah kita beristirahat di sepanjang malam hari ini? Tentunya kita semua bangun dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Itulah doa harapan saya agar Bapak Ibu Saudara semua sehat selalu dan juga diberkati oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati, di dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Dan di pagi hari ini saya mengajak setiap kita sebelum kita mengawali hari yang baru, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan akan menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita dengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat, dengan semangat kekuatan yang baru, semua karena kebaikan-Mu semata yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk itu pada saat ini di pagi ini kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus mengurapi kami semua dimanapun kami berada di pagi ini Tuhan, yang merindukan akan kehadiran-Mu, yang merindukan akan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang mencerai pikiran hati kami dimampukan untuk mengerti, memahami akan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita merindukan agar kehidupan kita itu tetap tenang dan aman. Itulah kerinduan bagi setiap kita, orang atau manusia yang ada hidup dalam dunia ini, yaitu merindukan ketenangan, kenyamanan dalam kehidupannya, saudaraku. Dan ini yang dirindukan semua orang. Namun ingat saudaraku, ya, semua orang memang merindukan ketenangan dan kenyamanan, namun seringkali manusia tidak mendapatkan itu semua, saudara. Ya, banyak manusia yang merindukan ketenangan, keamanan, kenyamanan dalam dirinya dengan apa? Dengan cara ya bagaimana memuaskan dirinya dengan minum mabuk, ya, menuruti hawa nafsunya, merasa senang, merasa nyaman dalam dirinya, ya, merasa tenang. Dan orang berpikir kalau dirinya sudah punya uang banyak, ya, maka dirinya itu bisa tenang. Ada orang berpikir kalau sudah punya rumah ya pribadi, tidak kontrak lagi, ya, dirinya merasa tenang. Ada orang berpikir kalau sudah punya mobil pribadi, ya, tidak naik angkutan umum lagi, dirinya merasa tenang. Dan ada orang berpikir kalau sudah punya pekerjaan yang mapan, maka dirinya merasa tenang dan aman. Dan itulah pikiran manusia, saudaraku, ya. Pikiran manusia menautkan ketenangan, kenyamanan yang apa dirindukan secara jasmani, saudara. Namun perlu diketahui bahwa ketenangan yang sesungguhnya itu akan kita dapat kalau kita itu dekat dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini yang ditulis oleh seorang raja yang bernama Daud, saudara, di dalam Mazmur 62. Ayatnya yang pertama sampai yang ke-13 saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Artinya Mazmur ini yang menulis adalah Daud. Ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati,
tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab tadi jelas katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Artinya saudaraku, kalau saudara mau menikmati hidup tenang dan aman, nyaman dalam kehidupanmu, yang perlu saudara lakukan adalah dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Apapun yang saudara alami, apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupanmu, masalah apapun yang saat ini saudara sedang hadapi, kalau hidupmu dekat kepada Tuhan, kalau hidupmu melekat kepada Tuhan, saya yakin dan percaya saudara akan tetap merasa tenang dan aman, saudaraku. Karena ketenangan, keamanan, kalau kita ini dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, saudara, kalau hidup kita jauh dari Tuhan, maka saya pastikan, ya, saudara akan menjadi orang yang bingung. Saudara tidak tahu arah tujuan apa yang harus saudara lakukan pada saat sedang menghadapi masalah, pada saat sedang menghadapi pergumulan, pada saat sedang menghadapi situasi yang sulit yang saat ini terjadi dalam kehidupanmu. Namun kalau saudara dekat dengan Tuhan, maka saudara akan diarahkan oleh Tuhan. Saudara akan dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Bagaimana caranya saudara menghadapi masalah itu, dan saudara bisa keluar dari masalah itu, dan saudara bisa tampil sebagai pemenang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan saudara berpikir dengan kekuatanmu, dengan apa yang ada pada saudara, dengan ya kemampuanmu, ya. Saudara bisa merasa dirimu itu tenang dan aman. Enggak, saudara. Saya katakan di awal tadi, banyak orang berpikir kalau sudah punya rumah pribadi, dirinya merasa tenang dan aman. Kalau sudah punya pekerjaan mapan, maka dirinya bisa tenang dan aman. Kalau sudah punya uang banyak, deposito banyak, maka dirinya bisa tenang dan aman. Tidak, saudara. Ya, saya memperhatikan banyak orang sudah memiliki semuanya itu, namun masih ada kekosongan dalam jiwanya. Masih gelisah, tidak bisa tenang dan aman, saudaraku. Makanya Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Artinya saudara, Daud ini mengakui bahwa satu-satunya yang bisa memberikan ketenangan, keamanan, itu hanya Tuhan sendiri. Hanya kalau dirinya itu dekat dengan Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Daud. Ya, dia seorang raja, dia punya segalanya. Namun, apa yang dia punya itu tidak bisa membuat dirinya itu merasa tenang dan aman. Sehingga dia katakan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Jadi ketenangan sejati, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Kalau saat ini, ya, saudara jauh dari Tuhan, mari saudaraku, mulai mendekatlah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Cari hadirat Tuhan dalam kehidupanmu, saudara. Jangan saudara berjalan sendiri, mencari ketenangan, kenyamanan, yang sifatnya sementara, yang sifatnya semu, saudara. Mari, datanglah kepada Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan. Ya,
melalui doamu kepada Tuhan, melalui hubungan pribadimu dengan Tuhan, maka saudara akan merasakan bahwa Tuhan sesungguhnya dekat dengan kita, saudaraku. Jadi Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Dia Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Karena dia Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan setiap kita anak-anaknya berjalan sendirian. Namun seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita tidak menyadari bahwa dia Tuhan yang selalu dekat dengan kita, saudara. Namun seringkali kitalah yang menjauh dari Tuhan. Untuk itu mari kalau saat ini saudara jauh dari Tuhan, ada kekosongan, ada kehampaan dalam dirimu, datanglah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mendekatlah kepadanya, maka kita akan menerima ketenangan, keamanan yang sejati dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Raja Daud. Dia menyadari yang memberikan ketenangan yang sejati itu hanya Tuhan. Makanya dia katakan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Kata hanya artinya satu-satunya yang bisa memberikan ketenangan sejati itu hanya Allah itu sendiri, saudaraku. Ini yang pertama. Yang kedua, agar hidup kita itu tenang dan aman. Yang kedua, saudara, jadikan Tuhan satu-satunya tempat kita berharap. Daud tadi katakan di dalam ayatnya yang ke-6, saudara. Di sana dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Jadi ketenangan kalau kita dekat kepada Tuhan. Kalau kita berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sebab daripadanya lah harapanku. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Daud ini adalah seorang raja. Dia tentunya memiliki pasukan yang kuat. Dia punya harta yang melimpah. Dia punya pengaruh yang begitu luar biasa. Namun dia tidak berharap pada apa yang ada padanya, saudara. Dia tidak melekat hatinya, ya. Dia tidak meletakkan pengharapannya pada jabatannya sebagai raja, pada hartanya yang melimpah, pada pasukannya yang kuat. Tidak. Dia menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Hanya dialah harapanku. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau saat ini ya saudara sedang bergumul tentang apapun itu, jadikan Tuhan satu-satunya tempat berharap dalam kehidupanmu. Kalau kita memiliki pengharapan dalam Tuhan, saya yakin dan percaya dia Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap anak-anaknya yang selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Berpengharapanlah hanya kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan kepintaran kita. Jangan andalkan kekuatan manusia. Jangan andalkan relasi kita. Jangan andalkan jabatan kita. Ya, suatu kali semua yang kita andalkan itu tidak bisa menolong saudara. Tidak bisa menolong saudara. Namun Tuhanlah yang bisa menolong saudara dan saya tatkala kita mau percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Hanya pemazmur katakan, hanya dialah harapanku. Dan itulah yang dikatakan oleh Raja Daud, saudaraku. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Tetaplah melekat kepada Tuhan. Dan taruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Makanya Daud katakan, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Itu yang dikatakan Daud tadi di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-11, 12, saudaraku. Kita nggak boleh ya melekat pada harta kekayaan dunia, saudaraku. Karena suatu kali kelak ya, semua yang kita punya itu tidak bisa menolongmu. Karena yang bisa menolongmu itu hanya pencipta alam semesta, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai, saudara. Supaya tidak saudara kecewa, berharaplah
berharaplah kepada Tuhan. Karena pada saat saudara berharap dan percaya kepada Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan setiap anak-anaknya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, saudaraku, supaya hidup kita tenang dan aman. Jadikan Tuhan satu-satunya tempat berlindung. Jadikan Tuhan satu-satunya tempat berlindung. Ayat yang ke-7 dan 8 tadi katakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Jadi Daud ini menjadikan Tuhan itu tempat berlindung. Dia katakan, hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara ada kesempatan pergi ke Holy Land, ya, saudara dari Mesir, lalu masuk ke Israel, saudara bisa melihat pemandangan gunung batu, saudara. Gunung batu itu sangat kuat, sangat kokoh sekali. Dan Daud menjadikan Tuhan itu sebagai gunung batu keselamatanku. Artinya dia berlindung kepada Tuhan. Ya, orang yang berlindung di balik gunung batu, ya, kalau ada senjata, ada serangan musuh, itu tidak akan kena, saudara. Itu gunung batu. Kalau kita berlindung kepada Tuhan sebagai gunung batu kita, tempat kita berlindung, maka kita ada di tangan Tuhan yang aman, saudara. Di tempat yang aman. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyelakakan kehidupan kita. Tidak ada satupun apapun yang menakutkan dalam kehidupan kita kalau kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat berlindung dalam kehidupan kita. Jangan berlindung di luar Tuhan, saudaraku. Ya. Jangan menaruh perlindungan di luar Tuhan. Hanya di dalam Tuhan, maka saudara akan aman. Dan ingat saudara, Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk apa? Menjaga, melindungi setiap anak-anaknya yang percaya, berharap kepada Tuhan, dan terus menaruh Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Dan malaikat Tuhan akan dikirim oleh Tuhan, diutus Tuhan untuk menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang percaya itu dikawal dan dilindungi oleh malaikat Tuhan. Alkitab katakan bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Dan itulah janji firman Tuhan bagi kita orang percaya. Jadi kita orang-orang percaya itu dilindungi Tuhan melalui malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan diciptakan Tuhan itu untuk apa? Melayani orang-orang yang percaya. Salah satunya melindungi orang percaya dari malapetaka. Melindungi orang-orang percaya dari setiap serangan musuh. Siapa musuh kita? Musuh kita bukan melawan darah dan daging. Namun musuh kita melawan roh-roh jahat. Penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, saudaraku. Yaitu roh-roh jahat itu sendiri. Iblis, saudara. Dan setiap serangan dari kuasa setan, kuasa kegelapan, maka kita akan terluput atas semuanya itu. Karena kita diprotek oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Jadi orang percaya itu dilindungi oleh Tuhan. Ingat saudara, pada saat anak-anak Allah menghadap Allah, iblis ikut nimbrung juga di sana. Di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, lalu Tuhan Allah bertanya kepada iblis, dari mana kamu iblis? Dari berjalan keliling menjelajah bumi. Jadi pekerjaan iblis itu berjalan keliling menjelajah bumi. Makanya Alkitab katakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari mangsa bagi setiap orang yang bisa ditelannya. Lalu Tuhan bertanya begini, adakah engkau menjumpai hambaku Ayub? Yang demikian saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Apa jawab iblis? Ya tentu,
Bukan engkaulah yang membuat benteng di sekelilingnya, bukankah engkau yang membuat perlindungan di sekelilingnya, sehingga apa yang dikerjakan Ayub engkau buat berhasil. Coba ulurkan tanganku untuk mencobai Ayub, masih bertekunkah Ayub dalam kesalahannya? Jadi saudara yang kasih Tuhan, ternyata orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, menaruh pengharapan pada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, itu diprotek Tuhan, dilindungi Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, maka tidak ada kuasa setan apapun yang bisa menerobos menyerang kita, saudara. Karena kita dilindungi oleh Tuhan, diprotek oleh Tuhan. Dan itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harap hanya kepada Tuhan, yang menjadikan Tuhan tempat perlindungannya, maka akan dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka apapun. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadikan Tuhan satu-satunya tempat berlindung. Sekalipun kau saat ini mungkin bisa berlindung pada kekayaanmu, pada hartamu, jabatanmu, namun jangan andalkan semuanya itu. Jangan berlindung kepada semuanya itu. Jadikan Tuhan satu-satunya tempat berlindung dalam kehidupanmu. Maka saudara ada di tempat yang aman dan nyaman. Simpulkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tentunya setiap manusia yang hidup dalam dunia ini merindukan ketenangan, keamanan dalam dirinya, saudaraku. Namun ingat, hidup yang tenang dan aman itu akan kita dapat kalau kita mau dekat dengan Tuhan. Lalu yang selanjutnya, kalau kita menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Lalu selanjutnya, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gunung batu tempat perlindungan kita, maka hidup kita akan tenang dan aman. Amin, saudara. Kalau saat ini saudara sedang dalam ketakutan, mari saudaraku, mendekatlah kepada Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saya yakin dan percaya, masalah sebesar apapun, saudara akan tetap tenang di balik masalah yang saudara alami dan hadapi. Karena ada Tuhan yang selalu hadir menyertai kehidupanmu. Dan Tuhan yang menyertai kehidupanmu bisa engkau andalkan pada saat engkau berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan dia Tuhan yang melindungimu dari segala mara bahaya, malapetaka apapun. Sehingga saudara terlindungi dengan sempurna. Tidak ada sesuatu yang membahayakan dalam kehidupan. Tetap semangat buat kita semua dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu pagi ini ya Bapa, yang mengingatkan kembali kepada setiap kami untuk kami selalu dekat dengan-Mu ya Bapa, dan berpengharapan hanya kepada-Mu dan berlindung hanya kepada-Mu, bukan kepada apa yang ada dalam dunia ini ya Bapa, supaya kami hidup tenang dan aman. Untuk itu Bapa, tolong setiap kami, berkati kami semua, limpahi dengan kasih, anugerah, dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu berdoa kalau ada yang sakit Bapa, Tuhan jamah sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Dan saat ini kalau ada yang lemah imannya, Tuhan kuatkan. Kalau saat ini ada yang susah, Tuhan hiburkan. Kalau saat ini ada yang terikat dengan dosa, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Bila setiap kami diberikan kekuatan oleh Tuhan, diurapi dan diberkati oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya dalam pimpinan-Mu saja. Pujilah nama Bapa kekal selamanya. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari sorga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan, akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Dengan nama Tuhan dipermuliakan.
Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat, kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini besok hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal. Sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah tiba di penghujung program kita di pagi ini, renungan pagi kebenaran firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali di besok pagi dalam renungan pagi kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya hambanya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati. Dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.